Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil di Mesir, hidup 9 pemuda miskin dengan satu mimpi. Membangun usaha ternak ayam. Tapi mereka punya satu masalah, modal. Tak ada uang, tak ada jaminan. Lalu salah satu dari mereka, Insinyur Solah Atia berkata, "Mari kita ajak Allah sebagai partner ke-10. Kita berikan 10% keuntungan kita untuk Allah." Teman-temannya terdiam, tapi mereka setuju. Allah jadi mitra utama. Mereka mulai dengan 5.000 ekor ayam. Mereka bekerja siang dan malam. Dan ketika panen datang, keuntungan mereka luar biasa. Mereka langsung sisihkan 10% untuk Allah. Apa yang terjadi? Usaha mereka tumbuh dari satu peternakan jadi 2, 5, lalu pabrik pakan. Allah memberi berkah yang tak mereka duga. Dari keuntungan itulah mereka bangun sekolah, klinik, masjid, jalan desa, dan hebatnya lagi, semuanya gratis untuk masyarakat. Mereka naikkan porsi Allah dari 10% jadi 20% hingga 50%. Dan semakin besar mereka memberi, semakin besar Allah memberi kembali. Malah akhirnya mereka bisa membuat bendungan. Dan bahkan ada versi lain yang menyebutkan bahwa porsi untuk Allah mereka naikkan jadi 100%. Jadi mereka hanya menerima gaji saja. Masya Allah. Saat banyak yang menumpuk harta untuk dunia, mereka memilih berinvestasi untuk akhirat. Keuntungan mereka bukan sekedar saldo di bank, tapi pahala yang mengalir tanpa henti. Bersama para donatur, relawan dan hamba-hamba Allah yang tulus, mereka menanam kebaikan, memberi makan yang lapar, mengangkat derajat anak yatim, membuka akses air bersih, mengajarkan Al-Quran, dan membangun peradaban dari iman. Mereka menyebutnya bisnis dengan Allah, karena setiap rupiah, setiap tenaga, setiap langkah dibalas bukan dengan bunga, tapi dengan keberkahan. Satu amal bisa berlipat ganda hingga 700 kali lipat. Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa berbisnis bukan hanya soal untung dan rugi, tapi juga tentang iman dan keberkahan. Ketika seseorang menjadikan Allah sebagai partner sejatinya, maka ia akan bekerja dengan kejujuran, memberi tanpa ragu, dan menerima lebih dari yang dibayangkan. Kisah ini juga membuktikan bahwa modal utama bukan uang, tapi niat yang tulus. Allah tak pernah lalai membalas kebaikan sekecil apapun itu. Pesan moral yang didapat adalah bangun usaha dengan niat ibadah, bukan sekedar laba. Sisihkan hasil bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk umat. Semakin besar kamu memberi, semakin luas rezeki yang Allah beri. Ketika manusia menghitung untung, maka Allah menyiapkan keberkahan. Berani untung besar, libatkan Allah dalam setiap usaha.